Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih bisa bertemu, khususnya kalian masih bisa bertemu dengan ibu, begitupun ibu sebaliknya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita sama-sama membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita memasuki materi hubungan golongan dan periode dengan konfigurasi elektron, yaitu kita akan membahas mengenai atau memperkirakan letak unsur dalam tabel sistem periodik unsur. Nah, sehingga tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini ialah kalian nanti bisa menjelaskan bagaimana hubungan golongan, periode dengan konfigurasi elektron, dan kalian juga bisa menentukan letak unsur dalam tabel sistem periodik unsur dari konfigurasi elektron yang ada. Nah, sebelumnya pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari bagaimana itu konfigurasi elektron. Nah, kita ulas sedikit. Konfigurasi elektron itu susunan elektron dalam suatu atom, di mana jumlah elektronnya itu disusun menurut tabel periodik. Ada kan ya di dalam tabel periodik unsur, setiap atom itu memiliki jumlah elektron yang berbeda-beda. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa ada 3 aturan dalam penulisan konfigurasi elektron. Yang pertama ada prinsip Aufbau, yang kedua ada larangan Pauli, yang ketiga ada kaidahan. Nah, untuk minggu lalu kita sudah membahas dan sudah mendalami mengenai prinsip Aufbau. Bagaimana itu prinsip Aufbau, terus bagaimana penulisan menurut prinsip Aufbau, terus apalagi ya, yang tingkat orbita, tingkat energi menurut Aufbau. Jadi prinsip Aufbau itu ialah suatu prinsip yang digunakan untuk pengisian elektron. Nah, dalam pengisiannya itu menurut Aufbau harus diisi dimulai dari tingkat terendah menuju tingkat yang lebih tinggi. Nah, ini ibu mengulas sedikit ya untuk mengingatkan kalian mengenai prinsip Aufbau, karena pada dasarnya untuk materi hari ini juga kalian harus memahami dulu konfigurasi elektron, karena tidak jauh materi hari ini juga menggunakan konfigurasi elektron. Nah, di sini ada tabel periodik unsur. Menurut Mendeleev, tabel periodik unsur itu disusun berdasarkan berat atom. Nah, di mana peningkatan berat atom itu karena tidak sama persis, sehingga tidak sama persis dengan peningkatan nomor atomnya, karena disebabkan proton dan neutronnya menyimbangkan berat atom, sehingga peningkatan nomor atom juga tidak sama dengan peningkatan berat atom. Nah, ada kemungkinan nomor atom kecil, berat atom besar, itu karena neutron besar. Jadi proton, neutron itu mempengaruhi berat atom ataupun nomor atom dari tabel periodik unsur. Kedua, ada tabel periodik modern yang disusun berdasarkan nomor atom dan berat atom. Nah, nomor atomnya itu dibagi menjadi proton dan elektron. Kemudian nomor atom meningkat, maka berat atom juga meningkat. Nah, harus kalian pahami di dalam tabel periodik itu ada vertikal dan ada horizontal, di mana vertikal itu disebut dengan golongan. Golongan ini itu unsur-unsur dengan jumlah elektron terluar yang sama sehingga memiliki sifat kimianya yang mirip. Kemudian untuk horizontal itu disebut dengan periode. Nah, ini harus kalian garis bawahi dan harus kalian ingat bahwa vertikal itu berarti golongan, horizontal itu periode. Nah, kemudian di sini ada sistem periodik modern dapat dikelompokkan menjadi blok S, blok P, blok D, dan blok F. Ini sama seperti SPDF yang telah kalian ketahui sebelumnya. Nah, dari konfigurasi elektron suatu atom dapat diperkirakan letak unsur dalam tabel periodik. Bagaimana cara kita bisa memperkirakan letak unsur dalam tabel periodik? Nah, ini kuncinya dari konfigurasi elektron suatu atom.
Kemudian ini ada tabel periodik unsur. Bisa kalian lihat bahwa yang ada periode dan ada golongan. Tadi sudah Ibu jelaskan mana periode, apakah vertikal atau horizontal, golongan vertikal atau horizontal. Nah, di sini bisa dilihat periode itu bentuknya dari atas ke bawah itu, atau dari bawah ke atas itu periode, yaitu dari ini contohnya nih dari golongan 1H ada hidrogen, ke bawah ke litium itu ke natrium, kalium itu namanya periode, sedangkan yang ke arah dari kiri ke kanan itu namanya golongan. Kemudian nah tadi ada unsur, ada nomor atom, ada konfigurasi elektron, ada subkulit terakhir, dan ada golongan. Nah, di sini tadi kita sudah menyinggung mengenai blok, yaitu blok itu ada 4, ada S, P, D, dan F. Sedangkan golongan di sini ada golongan A dan golongan B, ada juga lantanida dan aktanida. Untuk golongan A itu biasanya itu golongan utama, sedangkan golongan B itu golongan transisi. Nah, jika konfigurasi elektron berakhir pada subkulit S, maka unsur tersebut berada pada blok S. Nah, contohnya ini ada unsur B, berilium, Be, berilium. Nah, di sini nomor atomnya 4, kemudian konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, sehingga subkulit terakhirnya itu 2s2, maka golongannya termasuk 2A dan bloknya blok S. Begitupun seterusnya, apabila subkulit terakhirnya itu menempati subkulit P misalnya, maka unsur tersebut akan berada pada blok P. Apabila unsur konfigurasi elektron itu berakhir pada subkulit D, maka unsur tersebut juga berada pada blok D, gitu ya, harus kalian pahami. Kemudian nah ini blok S. Blok S itu dari golongan 1A dan golongan 2A. Untuk blok P, golongan 3A sampai dengan 8A. Blok D, golongan transisi, yaitu golongan 1B sampai dengan 8B. Sedangkan blok F, yaitu golongan lantanida dan golongan aktinida. Nah, dari konfigurasi elektron suatu unsur, maka dapat ditentukan dan dapat juga diperkirakan di mana letak suatu unsur dalam tabel periodik unsur. Bagaimana caranya? Mari kita lihat ya. Nah, bagaimana konfigurasi elektron atau hubungannya dengan tabel periodik unsur. Nah, konfigurasi elektron ini bisa digunakan untuk mencari letak suatu unsur dalam sistem periodik unsur. Kemudian tadi periode itu dapat diperkirakan sesuai dengan nomor kulit terluarnya, sedangkan golongan dapat dilihat dari jumlah dan orbita terakhir yang ditempati elektron atau dari jumlah elektron valensinya. Nah, di sini ada orbitanya, ada S, P, D, F, ada jumlah elektron, dan golongan ini sama ya seperti tadi yang sudah Nah, di sini ada contoh soal yang Ibu berikan. Coba kita pahami sama-sama ya. Nah, untuk soal pertama, terletak pada blok manakah unsur berikut? Nah, perhatikan pertanyaannya. Pertanyaan itu menanyakan terletak pada blok mana? Blok mana ya? Pertanyaannya berarti untuk blok tadi sudah Ibu jelaskan bahwa ada 4 blok, yaitu ada S, P, D, dan F. Berarti jawabannya akan ada dari salah satu ke 4 blok tersebut. Yang pertama, nah ada untuk unsur 10Ne dan unsur 25Me. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya yang pertama yang harus kalian ingat, kalian harus menuliskan konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Nah, kita coba ya. Ini ada 10Ne, berarti konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, dan 2p6. Karena berakhir pada subkulit P, maka 10Ne berada pada blok P. Karena tadi disebutkan bahwa untuk menentukan blok berarti dilihat subkulit terakhirnya menempati subkulit apa, berarti itulah bloknya. Nah, karena di sini 10Ne itu subkulitnya S dan P, berarti subkulit terakhirnya itu ialah subkulit P. Nah, untuk 25Me juga sama, kita menentukan terlebih dahulu atau menuliskan konfigurasi elektron terlebih dahulu, kemudian dilihat subkulit mana
yang terakhir ditempati oleh elektron. Nah, karena berakhir di kulit D, maka 25 ml itu berada pada blok D. Sekarang pertanyaan yang kedua. Tentukan letak periode dan golongan untuk unsur 13Al. Sekarang pertanyaannya beda. Tadi yang pertama menanyakan blok mana, kalau sekarang untuk menentukan periode dan golongan. Tadi harus kalian ingat, periode itu mengacunya kemana, golongan kemana. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Penyelesaiannya itu sama dengan penyelesaian pertama, yaitu kalian menuliskan terlebih dahulu konfigurasi elektronnya. Kemudian, nah kalau sudah, nah ini ada 13Al, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p1. Nah, kulit terluarnya itu berakhir pada nomor 3. Sedangkan elektron valensinya itu berakhir di angka 3 juga, yaitu S ditambah P adalah 3. Maka unsur tersebut terletak pada periode 3 dan golongan 3A. Jadi periode itu dilihat dari kulit terluarnya di nomor berapa, sedangkan golongan elektron valensinya berapa. Apabila ada satu kulit terluar yang sama, berarti untuk elektron valensinya ditambahkan. Karena ini ada 3s2 dan 3p1, maka untuk golongan juga berarti, atau untuk elektron terakhirnya itu ialah 3, sehingga ini diketahui bahwa 13Al itu periode 3 dan golongan 3A. Nah, bandingkan sama teman-teman semua di tabel periodik unsur apakah benar untuk 10Ne, 25Mn, dan 13Al ini sesuai dengan tabel periodik unsurnya atau tidak. Ini sekilas mengenai bagaimana caranya kita untuk memperkirakan letak suatu unsur dalam tabel periodik unsur sesuai dengan konfigurasi elektron. Nah, apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup. Mungkin materi hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang bisa kalian ambil. Mohon maaf apabila dari perkataan ada yang keliru. Tetap semangat belajarnya walaupun di tengah pandemi, karena kalian generasi bangsa yang harus meneruskan perjuangan. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyertai dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.